السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوضى والنجاة. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, di saat kita berada di akhir-akhir daripada Ramadan yang tak lama lagi akan meninggalkan kita, yang mana apabila seluruh umat manusia yang hidup di atas permukaan dunia ini semuanya mengagungkan asma Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai manusia itu mengeluarkan air mata darah ini diperpanjang, maka ini merupakan suatu hal yang sangat mustahil terjadi di atas permukaan dunia ini. Dan seandainya pula manusia yang dari awal Ramadan datang kepada kita tidak sempat melaksanakan ibadah, tidak sempat berimplementasikan dirinya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat menjadi kemudian di akhir Ramadan hamba-hamba yang takwa, Ramadan juga akan pergi meninggalkan kita. Dikarenakan hidup harus ada yang datang dan harus ada yang pergi. Harus ada yang namanya pertemuan dan harus ada yang namanya perpisahan. Karena itu merupakan sudah menjadi takdir kita selaku umat manusia yang hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sebelum Ramadan ini meninggalkan kita semua, ada kala baiknya mari sama-sama pudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, yang memang ayat tersebut selalu dibacakan oleh para mubaligh baik malam, siang maupun subuh. Inti daripada ayat tersebut ialah la'allakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi hamba yang mendapat titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apabila takwa telah kita dapatkan, maka untuk mendapatkan ridha Allah, kasih dan sayangnya Allah, untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hal tersebut akan mudah kita dapatkan. Namun hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita semua sanggup beribadah
Bahkan kita semua sanggup beriktikaf. Yang mana selama bulan Ramadan ini kita semua yang hal-hal kita kerjakan di luar Ramadan, kita sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Untuk bermaksiat, kita sanggup menahannya. Untuk menghibahkan saudara kita sanggup menahannya. Tetapi banyak nanti apabila Ramadan ini meninggalkan kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka seiman, sekeyakinan, seagama dengan kita, tetapi mereka tidak mempunyai apa-apa hasil daripada sayembara Ramadan yang telah Allah datangkan kepada kita. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berkomunikasi dengan iblis. Dalam komunikasi tersebut, wahai iblis, kata Nabi Musa, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia, yang mana apabila manusia melakukan amal-amal tersebut, kebiasaan-kebiasaannya tersebut, engkau iblis merasa senang, gembira, bahagia dengan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Sehingga iblis menjawab, wahai Nabi Allah Musa, ada 3 perkara. Yang 3 perkara tersebut, wahai Nabi Allah Musa, apabila umat manusia ini, baik daripada umatmu maupun nanti daripada umat yang akhir zaman, apabila dia melakukan 3 daripada kegiatan tersebut, aku sangat bangga dan aku merasa senang, wahai Musa. Yang senang tersebut tidak bisa aku gambarkan. Yang pertama, Musa, di saat manusia itu mengagumi dirinya sendiri. Karena penyakit daripada setiap manusia, yang manusia diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hawa nafsu itu tersebut telah mengalahkan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maka manusia itu akan mengagumi dirinya. Dia menganggap bahwa dia paling hebat. Dia menganggap bahwa dia paling alim. Dia menganggap bahwa dia paling taat. Dia menganggap bahwa dia paling kaya. Dia menganggap bahwa dia paling cerdas. Yakinlah, di saat kita mengatakan yang kaya, kekayaan Fir'aun laknatillah, kekayaan Namrud, kekayaan Karun yang dimiliki, namun kekaguman yang ada pada mereka membanggakan dirinya hingga mereka tercobloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di saat kita mengatakan ilmu, kealiman, kesalehan dan ketaatan kita agumi, kita bisa melihat sejarah Syekh Bal'am dan Syekh Barsisah, yang mana kealiman daripada 2 ulama tersebut, yang anak muridnya bisa terbang di atas awan. Tetapi kealiman mereka membuat mereka harus merasakan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu akhir daripada hidup ini. Di saat kita mengatakan seseorang fulan itu buruk akalnya,
Di saat kita memvonis seseorang itu dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan kita telah beribadah dari 1 Ramadan hingga dengan malam 22 Ramadan. Hari ini kita memasuki subuh ke-22 Ramadan. Siapa yang bisa menjamin amal ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal kita akan lara, hilang sebagaimana hilangnya angin ini? Apakah amal ibadah kita tidak berbekas sedikit pun? Di saat kita mengatakan ada manusia yang paling bejat, mungkin tidak ada sejahatnya Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab, dia memiliki sebuah rencana dan cita-cita yang paling besar, ingin membunuh Nabi Muhammad. Dan sesudah Umar bin Khattab membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyerahkan dirinya kepada pemimpin Quraisy untuk juga dibunuh ataupun diqisas. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Umar bin Khattab, seorang manusia yang memiliki cita-cita ingin membunuh Rasulullah, tetapi pada akhirnya beliau tidur di samping jasad manusia yang paling mulia. Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid di setiap peperangan selalu berseberangan dengan Rasulullah. Dan Khalid bin Walid merupakan manusia yang menjadi petarung handal, yang sulit dikalahkan oleh umat Islam. Tetapi pada akhirnya Khalid bin Walid mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Khalid bin Walid menjadi pengikut daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima perang tertinggi umat Islam, sehingga Khalid bin Walid diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullah, pedang Allah. Tiada yang tidak mungkin di atas permukaan dunia. Di saat si ahli ibadah, di saat si ahli ibadah, ahli segala dalam perbuatan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada akhirnya ahli ibadah itu besar kemungkinan dia akan husnul khatimah. Dan besar kemungkinan juga kepada ahli ibadah itu akan su'ul khatimah. Jikalau selama hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwa dirinya paling hebat, paling mulia, sehingga dimanapun dia berada, dia selalu mengagungkan dirinya bahwa dia merupakan manusia yang paling hebat, manusia yang paling agung, manusia yang paling cerdas. Belum tentu. Yang kita anggap secara kacamata kita, pakaian jubah kebesaran kita, sepatu emasnya Fir'aun, hari ini berada di neraka. Tapi sandal jepitnya Bilal bin Rabah, hari ini telah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kiamat dunia, pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran surga, gambaran neraka. Maka Rasulullah tahu bahwa sandal jepitnya Bilal bin Rabah akan berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tahu akhir daripada kehidupan kita ini. Maka selagi kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan di hadapan manusia? Yang pada dasarnya manusia itu juga tergolong kepada manusia yang sangat lemah. Tidak ada yang hebat di atas permukaan dunia ini. Kalau kita katakan besi itu keras, Pak. Besi merupakan sebuah alat yang keras. Tetapi besi bisa dicairkan oleh yang namanya api. Sekuat apakah besi itu?
Tapi apabila besi dibakar, maka besi tersebut akan meleleh. Api kuat. Di saat api yang kuat sekalipun ternyata api bisa dipadamkan oleh air. Air memang hebat. Tetapi air dapat disedot oleh awan. Awan memang hebat. Tetapi awan bisa dibawa oleh kemanapun angin itu berhembus. Angin memang hebat. Tetapi sekuat apapun angin apabila berjumpa dengan bukit gunung yang besar, dia tidak mampu melewati gunung maupun bukit tersebut. Bukit memang hebat. Tetapi bukit tersebut mampu dikerok oleh makhluk yang bernama manusia. Manusia hebat. Tetapi semua manusia bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu luar biasa. Tetapi ada satu alat, satu konsep yang mana hawa nafsu itu bisa dibentengi dan bisa dihancurkan. Hanya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah menjadi hamba yang beriman, maka ketakwaan akan kita dapatkan. Takwa tidak mungkin datang apabila seseorang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman merupakan salah satu pondasi dasar kehidupan manusia, yang mana pada akhirnya manusia itu akan menjadi manusia yang husnul khatimah, dan manusia yang akan menikmati kuburan-kuburan yang tepat kita huni nanti, bahagian daripada kebun syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia yang dimana apabila manusia itu mengerjakan, iblis itu senang dan bahagia. Manusia menganggap bahwa amalnya telah banyak. Kita suka menghitung-hitung amal. Apa yang telah kita kerjakan hari ini, dari pagi kita kerjakan, siang, malam, pagi kembali. Pernahkah terbesit dari pikiran ayah-ayah luntuan ban Bandung, mak-mak luntuan ban Bandung, yang kana umur 50, yang kana umur 60, aci ni bayang-bayang orojeh dari pun luh tambah keluarga apa? Hana tempat ajak sikulale. Coba dipejamkan mata kehidupan kita dari hari ke hari, dari usia 25 sampai dengan 60 sama. Bedah bengah sembayang subuh menyona. Yang pasti tujuan bedah bengah jak kerja. Wa kerja istirahat, sembayang luho sambung kerja kembali, pulang asar, habis asar kita duduk bersama keluarga, datang waktu maghrib. Sesudah maghrib menunggu isya, sesudah isya istirahat, besoknya kita rutin melaksanakan aktivitas sampai malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Sebelum nyawa sampai kepada garah-garah kita, itu saja yang kita kerjakan. Hudib keteo bak-bak tak 20 jam. Tetapi manusia masih angkuh, masih sombong manusia itu tersebut, sehingga manusia lupa dia. Pada akhir dari kehidupan kita semua, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berada di alam barzakh, yang hari ini kita menunggangi mobil yang sangat mewah, kita menempati rumah yang paling indah. Pernah enggak kita bayangkan di saat di dunia kita naik Innova, mungkin 1 jam sebelum kita meninggal, kita berada di sebuah Innova Reborn yang paling bagus. Sesudah kita meninggal, kita langsung dinaikkan di mobil yang bernama ambulan. Di saat kita tidur,
berpakaian yang paling megah, mewah, yang bagus sekalipun yang kita beli hingga puluhan juta. Pernah tidak kita bayangkan bahwa akhir daripada kehidupan kita akan memakai baju yang bernama kain kafan. Sedikit kita mengulang sejarah daripada seorang Ummul Mukminin Siti Khadijah Al-Kubra, yang merupakan istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pertama, wanita pertama yang masuk ke dalam agama Islam, wanita yang pertama yang menghabiskan seluruh daripada harta kekayaannya, 2/3 daripada tanah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah milik Siti Khadijah. Kaya. Yang paling kaya di Aceh hanya 2/3 tanah atagoknya. Tetapi Khadijah, 2/3 tanah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu milik Khadijah binti Khuwailid. Yang mana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya, seluruh harta Khadijah diwakafkan untuk jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya di bulan Ramadan yang mulia, masih Rasulullah berada di kota Mekah Al-Mukarramah, Khadijah ingin menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat Khadijah ingin menghembuskan nafas terakhirnya, seorang miliarder yang pada saat itu dia hanya memiliki sebuah baju yang dia pakai di badannya, yang baju tersebut terdapat 83 buah jahitan tambalan. Hanai tayo datin katim tu. Saboh mentang bekah li tayo job hana sukli. Pernah bayangkan seorang Khadijah kaya raya yang mana pada akhir hayatnya miskin, sehingga Khadijah berkata kepada anandana tercinta Siti Fatimah, "Ya Fatimah, sang umulun hana trip le Fatimah. Fatimah, long hadapi untuk di alam barzah Fatimah." Maka Fatimah talake ba ayahanda siat Rasulullah kain syurban yang beliau pakai. Di saat beliau menerima wahyu Fatimah agar menjadi kain kafanku Fatimah. Kata-kata tersebut didengar oleh Rasulullah hingga Rasul truk. Dan sebelum Rasul datang mendekati Khadijah Al-Kubra, malaikat Jibril datang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Allah mengirim salam kepada manusia yang bernama Khadijah." Pada saat itu Rasul mengatakan, "Ya Khadijah, jangan engkau takuti akan sakratul maut. Jangan engkau takuti akan azab kubur. Hari ini engkau telah mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala." Pertih lagi kena truk tiket dari Jokowi, bebas damang istana. Hanya ada pas pampres hana urusan ya tuntun. Dan merempok gubernur long utusan presiden. Nyan dibi tempat yang paling get kegetanyo. Sehingga setelah mendengar berita tersebut, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya di atas pangkuan suaminya yang paling dicintai, yaitu manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah. Sesudah itu malaikat Jibril turun membawakan 5 helai kain kafan, yang langsung kain kafan itu dibawa oleh malaikat Jibril dari dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kain kafan yang pertama diperuntukkan untuk Khadijah. Sehingga Rasul bertanya, "Untuk siapa lagi ya Jibril?" "Kain kafan yang kedua untukmu ya Rasulullah. Kain kafan yang ketiga untuk putrimu tercinta Fatimah Zahra. Kain kafan yang keempat untuk menantumu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kain kafan yang kelima itu diperuntukkan untuk cucumu Sayyidina Hasan." Sehingga Nabi tegleng tian.
Karena Nabi memiliki dua cucu yang paling disayanginya. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husin. Sehingga Rasul tayang, ya Jibril, cucu ulun tak bodoh kiban Jibril. Muhammad, Sayyidina Husin, dia tidak akan dikafankan karena beliau syahid di dalam medan peperangan Allah Subhanahu wa taala. Salah sebuah cerita, bak siurok Sayyidina Husin mengeluh bak ibundanya Siti Fatimah. Ya Ummi, Ummi, kakek hana sayang kelun Ummi. Ya Ummi, Rasulullah hana sayang kelun. Di mana buktinya Husin bahwa Rasulullah hendak sayang? Kakek selalu mencium abang Sayyidina Hasan di bibir. Dimanapun Rasulullah berjumpa dengan Sayyidina Hasan, sabe-sabe Hasan gecium bak bibi. Sedangkan lon tuan ya Ummi hantang gecium bak bibi sabe hinoi long di leher. Setiap perjumpaan long tuan dengan kakek, selalu kakek menciumi saya di leher. Hingga kecemburuan itu mendatang. Hai geden le Husin gejak bak mak dia pegah bak Siti Fatimah, sehingga Siti Fatimah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasul, Husin pegah bahwa ya Rasul drone sabe necum Hasan bak bibi, sedangkan Husin necum sering hino bak leher. Fatimah, kenapa saya mencium Hasan di bibir Fatimah? Karena Hasan dia meninggal wafat dengan diracuni dengan racun yang paling keras, dan nanti seluruh isi perutnya akan keluar melalui mulutnya. Maka luntuan sabe luncum bak bibi. Dan bahkan ya Fatimah lun sabe mencium Sayyidina Husin di leher. Di saat Rasul nak cerita, hanya ke cerita. Sehingga Rasul jatuh pingsan. Terbangun dari pingsan tersebut, Rasul menangis yang terisak-isak amat dalam. Sehingga ante gena cerita, teglang Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasul bercerita, wahai Fatimah, Sayyidina Husin ini dia akan dipenggal lehernya, dia akan dibunuh, akan dipisahkan antara badan dengan kepalanya di saat terjadi perperangan Karbala. Pada saat itu Fatimah, Sayyidina Husin cukup kau, hingga Fatimah menguraikan air mata yang sangat dahsyat. Karena dua buah hatinya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat menghembuskan nafas terakhirnya, sama lagi tayo. Yang tidak racun ke racun biasa, hingga akibat daripada racun tersebut isi perutnya keluar semuanya. Yang satu lagi dibunuh, menyodipoh nagop-gop, tetapi dikoh ulek, dipisah dengan badan berlumuran darah. Besar perjuangan agama Allahnya. Hebat perjuangan Rasulullah. Belum lagi di saat Ramadan pertama pada tahun kedua Hijriah. Di saat Ramadan pertama, tanggal 17 Ramadan, Allah memerintahkan melaksanakan perang Badar. Yang perang Badar itu terjadi di kota Madinah, yang mana penduduk Islam sebanyak 313 orang. Tetapi penduduk kafir ataupun tentara kafir sebanyak 1000 orang. Yang mana bala tentara daripada kaum kafir, unta 700 buah, kuda 300. Bala tentara umat Islam, kuda 70, unta 70, kuda 3 buah. Secara kasat mata pikiran manusia tidak mungkin umat Islam menang. Tetapi di saat Allah sudah berkehendak, Allah mengirimkan bala tentaranya, yaitu malaikatnya, untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan yang menjadi sejarah paling besar,
dalam perang Badar tersebut 50 orang daripada pemimpin tertinggi daripada kafir Quraisy wabah kiras semuanya. Satu di antara 50 tersebut orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul berdoa sampai, ya Allah, Allahumma aidil Islam wal muslimin fi rijalaini ya Allah. Ya Allah Nabi, ya Allah Islamnya akan maju di antara dua buah orang yang kuat ya Allah. Yang kuat pada saat itu dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau Abu Hakam bin Hisham. Soman Abu Hakam bin Hisham nyan. Yang mereka tidak diterima doanya, hang gedung doa Rasulullah. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Abu Hakam bin Hisham ialah Abu Jahai. Sehingga Abu Jahai sampai mati dalam keadaan kafir karena Allah memilih Umar bin Khattab menjadi pemimpin umat Islam sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Jahai juga mati pada saat perang Badar tersebut, satu di antara 50 pemimpin tertinggi kafir itu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Satu lagi yang membuat iblis itu merasa senang dan bahagia di saat umat manusia ini melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dosa yang dilakukan itu kecil sehingga dia tidak perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menitikkan air mata. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ada air mata yang mana air mata itu apabila dikeluarkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Air mata pertaubatan daripada umat manusia. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.